kayaknya gini nih, kalau dulu kan predator itu kan bentuknya jelek kan, kayak buaya gitu. Nah kalau misalnya di zaman sekarang, nah berarti dari zaman dulu kita udah ditanamkan mindset kalau orang yang buruk rupa itu menyerupai buaya kah, atau menyerupai kayak monyet gitu. Predator yang buruk rupa seperti hewan-hewan yang gue sebutin tadi itu sebagai orang-orang yang patut untuk diwaswasi. Nah, kalau misalnya di zaman sekarang ada orang yang kayak kok kayak mirip kayak monyet yang muka dia, atau atau misalnya wajahnya kayak mirip gorila atau mirip buaya gitu kan. Kan emang ada kan orang yang mirip-mirip itu, atau yang berada di mindset dia atau berkulit gelap deh kayak gorila misalnya. Kok gue ngerasa orang yang berkulit gelap adalah orang yang tidak cantik ya? Ya karena dari zaman dulu di waktu kita zaman purba, yang harus kita was-wasi adalah spesies-spesies yang kayak gorila yang bentuk-bentuknya nggak indah gitu ya. Nah itu menurut gue kenapa di zaman sekarang orang lebih banyak mengamini yang cantik itu adalah orang yang putih bersih, berseri gitu ya, aroma yang beras-beras lagu putih bersih berseri, ya itu sih. Nah kan kita udah tahu nih kenapa masyarakat kita sekarang menganggap hal tersebut cantik, sementara hal-hal yang kayak gorila itu adalah hal yang tidak cantik. Kita udah tahu kalau di zaman evolusi kan gitu. Nah sekarang zaman kan udah beda kan, kayak orang-orang tersebut ya walaupun dia bentukannya kayak gorila ya kan dia nggak predator kan, dia juga manusia gitu. Nah hal itulah yang membuat kita harus mikir ulang lagi nih, oh ternyata nggak semua hal yang cantik itu harus disangkut pautkan dengan hal-hal yang bersih gitu. Dan pasti nih kalau orang yang merasa dia tidak secantik definisi masyarakat yang hidup definisi yang hidup di dalam masyarakat, percayalah akan ada pasar bagi orang-orang yang berwajah seperti itu. Jadi jangan pasarnya, pasti bakalan ada orang yang pasarnya yang bisa menerima keadaan diri. Itu paham kan? Iya paham. Ya, kalau misalnya kita lihat dari evolusi gitu. Iya. Kenapa definisi cantik yang mungkin hidup di dalam masyarakat bisa seperti kayak gini? Itu sangat menjawab sih. Kalau menurut aku ya sangat ya. Relate aja rasanya. Terus ini cantik ini sama kayak ini sedikit ya, kita nggak membahas itu terlalu banyak, tapi kayak sama kayak definisi pintar. Sama kan? Iya. Padahal kan aku nggak suka sesuatu itu bukan berarti aku nggak pintar, bukan aku orang bodoh, bukan berarti aku orang bodoh gitu kan, sama kayak gitu. Oke. Nah berarti di sini juga ini nggak sih, kayak ada juga nggak sih teman-teman kalian yang teman-teman aku mungkin ya, teman-teman aku juga nih, masih tadi keluarga aku, sekarang teman-teman aku ya. Jadi kayak misalnya ada nih orang punya pacar, dia bilang lumayan sih dibawa kondangan. Paham kan? Nah dari situ aja cowok-cowok udah nyari yang kayak gitu. Nah tapi bagi mereka yang ingin, yang misalnya punya pemikiran banyak kayak gue cari pasangan nggak buat memperbaiki keturunan aja nih, nggak buat punya anak yang cakep dan cantik aja nih, tapi kayak cewek ini cantik tapi ngerti nggak sih finansial, ngerti nggak sih ini dan ini gitu kan. Nah gitu. Nah menurut kalian cowok-cowok sekarang gimana sih pemikiran tentang cantik gitu? Dari circle kalian, atau mungkin dari tempat-tempat kuliah kalian, atau mungkin dari apa yang udah kalian lihat gitu? Kalau circle gue kebanyakan sih cowok-cowoknya pada lebih ke cowok juga ya? Hah? Lebih milih cowok juga? Enggak anjir. Lebih ke definisi cantik yang mereka pakai itu lebih ke yang definisi umum yang hidup di dalam masyarakat sih. Kebanyakan yang gue lihat kalau dia lebih milih ke cewek yang cantik fisik. Ya, cantik fisik awal, kayak yang putih atau yang badan berisi atau yang ya semu. Berarti masih kayak gitu ya? Iya, masih kayak gitu kalau di circle gue. Oke. Gue belum
ada juga sih yang dia nggak terlalu mikirin kalau nggak apa-apa sih kalau nggak putih, yang penting dia pinter. Nah itu kan menurut dia definisi cantik ya itu sah untuk dia gitu. Gitu sih. Oke. Berarti masih minim ya, kayak nggak Ya. minim sih tapi kayak pemikirannya masih Ya gitulah ya. ya. Nah, Dan gue nggak nyalahin sih, nggak nyalahin kayak gitu sih menurut gue. Kalau misalnya dia menurut dia cantik yang kayak gitu ya itu selera dia gitu. oke, gue nggak nyalain juga. Tapi selama dia tidak mengglorifikasi apa Ya, yang dia itu. percayai, Nah itu. itu hal Ya. tersebut itu menjadi masalah kalau itu dipaksa diterapkan kepada semua Ya, orang ya, gitu. Nah ya. itu yang menurut gue yang menjadi masalah gitu. Iya betul. Ya. Iya, Oke. iya, Hmm. iya. Iya. Nah, relate sama pembahasan, intinya pembahasan cantik tuh ya di situ-situ aja. Kalau menurut aku ya, lama sih orang tuh bakal sadar kayak gitu. Iya. Bakal lama gitu. Iya. Ini mungkin Soalnya kita ngebawa gen-gen yang udah berevolusi dari jutaan tahun yang lalu kan. Kita udah gen-gen tersebut udah ada di dalam diri kita gitu. kayak Perlu mindset aja sih kalau misalnya kita menganggap hal-hal yang tersebut tuh kalau sekarang zaman udah beda gitu kan. Dan gen-gen kita juga ikut bermutasi, juga ikut berevolusi kan. Jadi karena lingkungan kah yang merasa kalau sekarang kan kayak bule nih kebanyakan gue lihat lebih Sukanya suka sama ke yang eksotis kan. Dia eksotis. bilang eksotis gitu. Oke. Tadi kan lebih ke cerita gue ya. Gue mau tanya sama Sisil nih. Ada nggak enaknya nggak sih kayak jadi orang cantik berdasarkan standarisasi yang ada? Lumayan banyak ya. Jangan nangis. Tisu. Enggak, lumayan banyak, serius itu. Tapi lebih ke yang kalau pertama tuh lebih ke tuntutan gitu loh. Kan biasanya Oke. kalau kayak misalnya lagi di sekolah gitu kan, lagi ketawa haha gitu kan. Kok cantik-cantik gitu sih? Iya, kok cantik kok ketawanya gitu. Oke. Gitu. Aneh banget kan? Ya kalau mau ketawa ketawa aja gitu. Nggak ada urusannya mau orang cantik ketawa gimana, Iya. orang kayak gini ketawa Mau gimana. orang cantik kan? ketawa yang pakai anus gitu. Kan nggak ada hubungannya. Kalau aku tuh yang lebih kesel tuh kalau misalnya ada tugasnya disuruh ngerangkum, ya mungkin by the way tulisan aku tuh jelek, tapi nggak jelek yang benar-benar nggak bisa dibaca gitu. Iya. Emang Kadang style nggak bisa nulis, dibaca Beb. ya memang stylenya aja kayak gitu. Udah style Font. nulis ya udah Font font, sial. udah ada font gitu, udah Pattern. defaultnya kayak gitu. Iya, oke. Tapi pas udah dikasih lihat ke gurunya, tiba-tiba dipanggil. Ini punya siapa? Ya udah punya saya. Ya udah aku maju ke depan. Dibilangin, dikatain gitu, kok cantik-cantik tulisannya begini. Oke. Nah, oke. Emang balik lagi kan? Emang cewek nggak boleh tulisannya jelek. Nah, balik lagi kan, kayak hal tersebut bisa menjadi masalah kalau dipaksa diterapkan kepada semua orang. Iya. Ya kan misalnya kayak definisi cantik menurut lu kan beda sama definisi cantik menurut gue. Misalnya definisi cantik menurut si ibu itu beda sama definisi cantik menurut si Kok Sisil. ibu? Si itu bukan ibu ini. Nah, kan menurut ibu itu mungkin definisi cantik adalah orang yang harus bertulisan indah. Nah, menurut dia orang cantik nggak apa-apa kok tulisannya jelek. Nah, di situ yang menjadi masalah kalau misalnya hal-hal yang kita imani atau hal-hal yang kita yakini itu dipaksa diterapkan ke semua orang. Disitulah dia menjadi masalah. Paham kan? Nah, Iya. kalau misalnya definisi cantik itu udah masuk ke ranah moral, udah masuk ke pandangan orang masing-masing. Kita nggak bisa memaksakan orang cantik menurut gue harus sama dengan orang cantik menurut lo gitu. Nah, di situ masalahnya. Oke. Oke. Oke, berarti jadi orang cantik ada yang nggak enak gitu deh. Selain itu ada nggak? Maksudnya selain makin cantik seseorang kayak makin banyak aja ekspektasi orang terhadap. Iya, itu Gitu ya? termasuk sih. Ada lagi nggak, mungkin ada gitu unek-unek yang ingin disampaikan kepada teman-teman yang anjay Iya, waktu itu kan pengen nyapa keluarga di rumah kan? jangan Aku masuk TV. jangan nonton. Keluarga aku jangan nonton. Jadi waktu itu aku iseng gitu kan, bikin sekreto. Oke. Nah, tapi Sekretan Gue juga bikin sih kemarin. gue nggak pernah bikin, Gue bikin. nggak peduli gue soalnya sama pemikiran orang-orang. ya soalnya penasaran kan apa yang orang pikirin tentang aku gitu. Jadi ada yang jawab gitu, kamu cantik sih, tapi biasa aja. Maksudnya biasa aja di sini tuh aku
menurut dia yang bikin ini, Kamu yang cantik bikin feedback ini, dia mengamini kalau aku cantik. Oke. Tapi dia melihat kalau aku tuh nggak ada effort untuk melihat aku, membuat aku lebih menarik lagi. Ya emang, soalnya ya buat apa? Maksud aku yang Ya namanya pasar sisir dengan packagingnya kayak gini udah ada Enggak pasarnya gitu kan. Ya gue nggak Pasar nggak? iya kan ibaratnya dia kan udah Iya, ya oke. gitu lah. I know. Ya kan nggak bisa di ya menurut lo kalau gue nggak sesuai dengan pasar lo ya whatever, gue nggak, I don't care gitu kan. Soalnya pasar gue yang dengan packaging sisir kayak gini udah ada gitu. Oke. ya itu sih. Apalagi dia? Apalagi? Ini still di sekretariat tuh cuma bilang kayak gitu. Apanya? Apa kayak kamu cantik sih, tapi Iya. biasa aja. Enggak, itu dia di Secreto. Ada lagi nggak gitu? Kayak mungkin ada sih yang biasanya aku dengar temen-temenku bilang gini, cantik kok gini sih, cantik kok pakaiannya begini sih, gitu. Yang lebih aku dengar ya, dan aku mungkin sebagai ngerasa ya teman-teman cantik tuh punya apa ya, kayak tanggung jawab untuk memenuhi Iya loh. itunya mereka gitu, kayak itu di situ ekspektasinya dia mereka. menjadi masalah. Terus ini, aduh lupa lagi mau ngomong apa nih, aduh mikir. Ini apa namanya, kayak kita kan tadi kan ngomongin cantik fisik ya. Sama kayak ini, bentar, gara-gara dipotong lagi nih. Ini berpenampilan menarik. Good looking. Ah. Dalam setiap apa sih? Company gitu. Itu gimana? Setiap rekrutmen selalu ada gitu kan. Dicari perempuan minimal Umur segini, umur apa segini gitu kan. di bawahnya good looking. Ya. Ya udah, bakal ada aja yang mundur. Ya maksud aku nggak apa-apa sih kalau company-nya nyari Iya, good iya, looking. iya. Tapi ya kalau misalnya itu kerjaannya cuman di kantor doang, putar-putar kantor, yang komputer doang, yang ngapain good looking Ada loh. buat apa gitu? Aku pernah lihat ini Video enggak, Oke. poster laundry. Nah, Cewek cowok cewek cowok tapi diutamakan cewek, ini segala macam, good looking, laundry. gue punya pandangan yang sedikit berbeda dengan hal tersebut. Nah gini, kalau gue nggak masalah sih kalau misalnya mereka lebih memilih memasukkan variabel good looking di dalam persyaratan mereka gitu kan. Karena gini, yang mereka jual kan produk ya, Oke. yang mereka jual produk atau jasa gitu kan. Mungkin nggak sih orang lain mau ngebeli produk kita dengan kita memiliki karyawan yang Cantik. enggak, kalau good looking itu kan definisinya definisinya terlalu luas kan. Kayak misalnya good looking kan nggak harus cantik, yang harus wangi, berpakaian rapi, itu kan Oke. juga masuk good looking Oke, kan. Atau tahu cara berpakaian kan good looking juga kan. Nah menurut gue kenapa dibilang dimasukin variabel good looking itu supaya nggak mungkin kan kalau kita mau jual produk, atau gini deh, kita mau jual produk parfum sementara karyawan kita nggak bisa menjaga ketiaknya untuk tidak berbau. Nggak mungkin kan kita jual produk parfum sementara orang yang ngejual ketiaknya bau gitu Iya, kan. oke. Ya kan. Nah disitulah kenapa variabel good looking dimasukkan ke dalam persyaratan. Oke, itu Nah good alasannya. looking kan bukan harus berwajah bagus kan, Oke. harus tahu cara berpenampilan, harus bisa menjaga attitude, kan juga good looking kan. Nah, itu sih, gue nggak terlalu bermasalah tentang itu. Tapi kan masalahnya gini, balik lagi posisi yang dibutuhkan tuh seperti apa gitu. Iya. Kalau memang Kan kerjanya, gue bilang tadi laundry. iya, maksudnya kalau misalnya seperti ya ini nggak merendahin kayak misalnya sales gitu kan. Ya kalau memang kita nggak menarik, nggak wangi, pakaiannya nggak Orang mau mencerminkan deket aja citra susah perusahaan, nggak mungkin kan orang bakalan tertarik beli. Kalau ngelihat salesnya, kok salesnya cuma pakai jaket denim, kan nggak itu nggak Pakai baju bisa. batik gitu. Kok pakai baju batik ngapain gitu kan. Tapi Ya, kalau piyama, misalnya letaknya cuman ya paling di kantor, atau misalnya cuman sebagai ya hal-hal yang sebenarnya nggak perlu lah, yang bisa
nggak perlulah ditaruh di requirementnya itu good looking untuk mendaftar, kan udah ada itu lagi, interview lagi nggak sih? Iya. Jadi kan misal kita lihat dari Iya. segi apanya gitu, jadi boleh ada good looking tapi nggak salah, cuman ya itu jangan diratain banget gitu loh, good looking tuh yang harus semua posisi. Nah gini, tadi kan lo ngambil contoh laundry ya, Iya. mungkin lo berpendapat kan Maksudnya maksud gua pekerjaannya itu tuh yang bakal basah, yang bakal kusut, kayak ibaratnya kita bakal berkeringat gitu loh. yang nggak mementingkan good looking menurut lo kan, Bukan nggak memungkinkan, tapi kayaknya tuh requirement-nya tuh kayak nggak perlu gitu. nggak perlu aja good gitu. looking. Nah kalau gue punya usaha laundry, gue bakalan memasuki variabel itu harus good looking. Kenapa? Karena gini, kita kan konsumen mempercayai bajunya nih atau barangnya buat kita cuciin, buat kita bersihin, buat kita jaga kan. Nah kalau misalnya karyawan gue mencerminkan orang yang kayak latonyo atau Nah tuh misalnya yang kumal Oke. gitu, yang tidak tahu pakaian, kayak misalnya pakaiannya kayak ini udah kotor tapi masih dipakai. Nah apakah orang sebagai konsumen mau mempercayai bajunya kepada orang tersebut? Nah logikanya menurut lo Iya. gimana? Nah itu tuh aku pernah baca gitu, kalau ada namanya bias dalam fisik gitu. Misalnya gini, kita selalu nganggap kalau orang cantik tuh pasti baik. Kita Oke. selalu nganggap orang cantik itu pasti ketawanya Orang cantik dilalui. manis gitu. Kita selalu melihat kalau orang cantik tuh ini pinter, orang cantik, Iya. pinter ngomong. Nah itu tuh ada nama biasnya, tapi aku lupa gitu. Kayak salah satu cara mengambil keputusan yang sebenarnya bias gitu. Iya, bias. paham. Dan menurut aku, dan biasnya itu karena rupa tuh nggak mencerminkan apa yang di dalamnya dia Iya, gitu oke. kan. Ya cantik nggak harus baik gitu. Oke. Dan orang baik tuh ya gitu, kalau orang baik ya lain lagi kan, cara nilainya udah beda. Oke. Berarti menilai orang tuh nggak, maksudnya kalau kita mau nilai orang secara pribadi Tunggu. Cantik sama good looking itu beda loh. Kalau misalnya Ya tapi kan good looking kalau misalnya kita. kalau salah satu variabelnya harus good looking, itu enggak berpenampilan menarik itu good looking ya? iya, Oke. bukan harus cantik. Misalnya dia nggak sesuai dengan cantik yang berada di norma masyarakat, misalnya kayak cantik yang gimana, tapi dia pandai berpakaian, dia tahu menempatkan pakaiannya pada saat-saat tertentu gitu, ya itu good looking, bukan cantik. Kalau misalnya di dalam laundryan nih variabel persyaratan gue harus dibilang cantik, ya beda lagi, bukan good looking. Tapi kan yang masalahnya di sini tuh Nah itu maksudnya. penilaian good lookingnya tuh seperti apa? Good look Ya. kan dikasih requirement good looking. Nah good looking yang seperti apa nih nggak jelas gitu loh. Iya. Nanti ujung-ujungnya dipilih. Ini kita lagi ngelamar Iya. kerja misalnya di salah satu company gitu kan. Ya udah, kita semuanya berpakaian sesuai dengan situasi kondisi. Kita udah wangi, kita udah bedakan, udah prima gitu. Tapi yang dipilih kan yang nggak semua yang good looking tadi, pasti ada biasnya gitu loh. Dari situ aja udah ngeliatin kalau ini bias nih gitu, dari situnya aja. Oke. Ya intinya pemahaman tentang sesuatu itu orang masyarakat kita tuh dibenerin lagi lah ya. Oke. Nah, sampai di situ pembahasan kita. Itu kan masih membahas tentang perempuan ya. Cantik itu adalah kata yang apa ya? Aku pernah dengar kata itu ternyata Mana suka, arbitral, yang ya cantik, mana suka. Terserah orang mau mendefinisikan cantik menurut dia masing-masing. ini kayak ternyata diksi atau kata-kata itu punya jenis kelamin. Oh iya. Audio